Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan yang ada di channel Situs Edukasi, kami ucapkan selamat datang buat Anda yang baru menemukan channel ini, karena ini merupakan suatu kebanggaan atau sesuatu yang sangat penting dan Anda beruntung untuk menemukan channel Situs Edukasi. Kami akan berbagi semua seleksi kompetensi bidang ya, semua pelajaran baik guru, dokter pendidikan maupun perawat dan semua kementerian pusat maupun di kabupaten seperti itu. Di sini kami akan berbagi tentang kisi-kisi seleksi kompetensi bidang CPNS 2019-2020 tentang keuangan. Nah, di sini kami juga akan membahas materi soalnya, materinya. Tapi sebelum kita ke sana ya, rekan-rekan, kita coba bahas kisi-kisinya ya, karena ini sesuai dengan bocoran atau sesuai dengan Permenpan RB nomor 23 tahun 2019 dan BKN sendiri yaitu SK nomor 11 tahun 2019. Oke, sesuai dengan Permenpan RB bahwa materi SKB keuangan fungsional itu disusun oleh jabatan pembina. Selanjutnya materi SKB teknis yang bersesuaian. Materi SKB keuangan dapat berupa tes fisik, bahasa asing, wawancara, dan psikotes. Nah, ini ada siapkan rekan-rekan ya. Jadi materinya nanti di SKB ini bisa saja berupa tes fisik, bahasa asing, wawancara, dan psikotes. Dan ini harus ada waspada dan harus ada siapkan ya. Oke, kemudian selanjutnya SKB yang menggugurkan harus dicantumkan di masing-masing instansi. Nah, nanti bisa dilihat di resmi dari BKPSDM tempat yang kita lama. Oke, lanjut ke BKN sendiri bahwa nanti menyusun soal SKB ke dalam sistem chat. Perhatikan kesesuaian kompetensi jabatan, mudah dipahami serta materinya khusus keuangan. Ya tentu seleksi kompetensi bidang itu bidang kita, tentu jangan sampai bingung ya. Jangan sampai bilang, oh ada ternyata kalau saya di daerah ada soal daerahnya pun nggak salah itu. Jadi sesuai dengan jurusan kita. Kalau misalkan jurusan kita akuntansi itu keuangan seperti itu. Jadi harus jangan sampai gagal pahamnya atau mendapatkan informasi yang tidak jelas. Oke, kalau sudah seperti ini kita lanjut ke contoh soal materi SKB keuangan rekan-rekan. Tapi silakan buat Anda yang baru menemukan channel ini, silakan yang belum subscribe di subscribe dulu agar kami terus bersemangat membuat video-video bermanfaat untuk banyak orang. Oke, kalau sudah subscribe lanjut ke contoh soalnya. Sistem yang dianut dalam pembayaran bea masuk adalah asas ya, biaya masuk ini. Pembayaran biaya masuk adalah asas. A. Self assessment, B. Semi self assessment, C. Withholding assessment, dan D. Official assessment. Dan jawabannya adalah yaitu A. Self assessment. Kenapa? Kita lihat pembahasannya. Karena self assessment adalah asas yang dianut dalam pembayaran biaya masuk. Oke, rekan SKB keuangan bagaimana? Jelas bukan? Yang paling tepat adalah yaitu A. Oke, lanjut ke contoh soal nomor 2. Yang tidak termasuk dalam nilai pabean untuk penghitungan bea masuk barang impor adalah bila dihitung berdasarkan A. Nilai transaksi barang yang bersangkutan, barang identik dan barang serupa, B. Metode reduksi, C. Metode deduksi, dan D. Metode komputasi. Silakan rekan-rekan yang mana jawabannya? Oke, jawabannya adalah yaitu B. Kenapa B? Kita lihat pembahasannya. Karena menghitung berdasarkan metode reduksi bukan termasuk dalam nilai pabean untuk penghitungan bea masuk barang impor. Yang tepat adalah yaitu B. Oke, lanjut ke contoh soal nomor 3. Lembaga pembiayaan merupakan lembaga keuangan, bukan bank, karena A. Memperoleh dana dari masyarakat, B. Pemberian pinjaman dengan jaminan, C. Prosedur peminjaman mudah, dan D. Tidak menerima simpanan atau tabungan. Silakan rekan-rekan SKB keuangan silakan dijawab pada kolom komentar atau bisa post video ini. Jawab dalam hati Anda. Oke, kalau sudah jawabannya kita lihat adalah yaitu D. Tidak menerima simpanan dan atau tabungan. Kenapa? Kita lihat pembahasannya. Tidak menerima simpanan atau tabungan adalah tugas dari bank umum. Nah, ini adalah tugas dari bank umum adalah tidak menerima simpanan ataupun tabungan. Jadi yang tepat adalah yaitu
B. Oke, lanjut ke contoh soal nomor 4. Untuk memajukan pertumbuhan industri kecil, pemerintah menunjukkan bank guna memberikan kredit permodalan. Dalam hal ini, bank berfungsi A. Memajukan perekonomian, B. Menyalurkan dana masyarakat, C. Investasi, dan D. Memanfaatkan dana yang menganggur. Memanfaatkan dana yang menganggur ya. Silahkan yang mana jawabannya nih rekan. Oke, rekan keuangan, kita lihat jawabannya adalah yaitu A. Kenapa A? Karena memajukan perekonomian adalah salah satu tugas bank. Karena dengan memberikan kredit akan dapat memajukan perekonomian. Yang paling tepat adalah yaitu A. Oke, rekan keuangan ya, rekan-rekan para pejuang CPNS keuangan, silakan. Sebelum kita lanjut ke contoh soal nomor 5, silakan yang belum subscribe di-subscribe dulu. Dan buat Anda yang ingin kirimkan versi lengkap dari soal SKB keuangan ini, silahkan tinggalkan email Anda pada kolom komentar. Kami akan kirimkan langsung dengan syarat Anda harus subscribe, like, dan share video ini. Oke, kalau sudah bisa like dan subscribe, kita lanjut ke contoh soal nomor 5. Salah satu unsur dalam pengertian pajak adalah A. Adanya kontrak langsung yang didapat. B. Tidak harus didasarkan undang-undang. C. Sifatnya dapat dipaksakan. Dan D. Untuk membayar utang luar negeri yang jatuh tempo. Oke, yang mana jawabannya rekan-rekan keuangan, silakan dijawab. Oke, kita lihat jawabannya adalah yaitu C. Kenapa C? Karena unsur dalam pajak yaitu pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang. Sifatnya dapat dipaksakan. Tidak ada kontrak prestasi atau imbalan yang langsung dapat dirasakan oleh pemungut pajak. Oke, jelas. Yang paling tepat adalah yaitu C. Ya, yaitu sifat dapat dipaksakan. Ya. Oke, lanjut ke contoh soal nomor 6. Jangka waktu pengajuan surat permohonan keberadaan wajib pajak kepada Dirjen Pajak paling lambat A. 1 bulan, B. 3 bulan, C. 6 bulan, dan D. 12 bulan. Oke, silakan yang mana jawabannya, A, B, atau C, rekan ya. Oke, silakan jawab pada kolom komentar, atau Anda bisa post videonya, atau jawab dalam hati, boleh ya. Oke, rekan keuangan, yang mana jawabannya? Oke, kita lihat jawabannya adalah yaitu B, rekan ya. Kenapa B? Kita lihat pembahasannya. Karena jangka waktu pengajuan surat permohonan keberadaan wajib pajak kepada Dirjen paling lambat 3 bulan. Yang paling tepat adalah yaitu B. Ya, paling lambat 3 bulan. Oke, lanjut ke contoh soal nomor 7. Pemerintah dalam memungut pajak minimal harus ada 3 variabel penting, yaitu A. Subjek pajak, objek pajak, dan tarif pajak. B. Subjek pajak, objek pajak, dan hukum pajak. C. Tarif pajak, hukum pajak, dan wajib pajak. Dan D. Wajib pajak, objek pajak, hukum pajak. Silakan yang mana jawabannya nih rekan-rekan keuangan. Yang mana jawabannya paling tepat untuk soal nomor 7. Silakan. Oke, kita lihat jawabannya adalah yaitu A. Subjek pajak, objek pajak, dan tarif pajak. Kenapa? Kita lihat pembahasannya. Pemerintah dalam memungut pajak minimal harus ada 3 variabel penting, yaitu subjek pajak, siapa yang menanggung pajak, objek pajak, apa yang dikenakan pajak, dan tarif pajak, berapa besarnya. Yang tepat adalah yaitu A. Jelas kan? Oke, lanjut ke contoh soal nomor 8. Anggaran merupakan alat perencanaan yang harus memperhatikan hubungan antara anggaran yang satu dengan yang lain. Aspek lain yang penting dalam perencanaan adalah A. Persetujuan dari pihak yang berwenang, B. Perencanaan dana yang tersedia seefisien mungkin, C. Mengevaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan, dan D. Membandingkan realisasi dengan perencanaan. Oke, yang mana jawabannya rekan-rekan pejuang CPNS jurusan keuangan, silakan
keuangan akuntansi. Silakan dijawab yang mana jawaban paling benar. Oke, kalau sudah jawab kita lihat jawabannya adalah yaitu B. Kenapa B? Karena aspek lain yang penting dari perencanaan dengan menggunakan anggaran adalah perencanaan dana yang tersedia seefisien mungkin. Semua belanja memerlukan dana atau uang, dan dana adalah sumber daya yang langka, serta menjadi kebiasaan bahwa seringkali keperluan dana melebihi dana yang tersedia. Yang adalah yaitu B, ya, seefisien mungkin. Jelas? Oke, rekan keuangan, lanjut ke contoh soal nomor 9. Oke, contoh nomor 9. Penafsiran terhadap undang-undang perpajakan yang tidak diperkenankan untuk digunakan adalah A. Penafsiran sosiologis, B. Penafsiran a contrario, C. Penafsiran otentik, dan D. Penafsiran historis. Silakan yang mana jawabannya nih rekan-rekan keuangan. Oke, jawabannya adalah yaitu B. Kenapa B? Karena penafsiran a contrario adalah penafsiran atas suatu ketentuan dalam undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara suatu peristiwa yang terjadi dengan peristiwa yang sudah diatur dalam suatu ketentuan undang-undang. Seperti halnya penafsiran analogis. Penafsiran a contrario dalam lapangan hukum pajak juga tidak diperbolehkan karena akan merugikan wajib pajak dan menimbulkan ketidakpastian dalam hukum yang sudah jelas mengaturnya. Yang paling tepat adalah yaitu B, rekan-rekan ya. Oke, sebelum kita lanjut ke contoh soal nomor 10, silakan yang belum subscribe di-subscribe dulu. Dan buat Anda yang ingin versi lengkap dari soal ini, silahkan tinggalkan email Anda pada kolom komentar dengan syarat Anda harus subscribe dulu ya. Oke, lanjut ke contoh soal nomor 10, dan pada soal nomor 10 ini ya, rekan-rekan, kita coba bahas secara detail ya. Oke, lanjut nomor 10. Obligasi yang setelah jangka waktu tertentu selama masa tertentu pula dengan perbandingan atau harga tertentu dapat ditukarkan menjadi saham dari perusahaan emiten disebut A. Reksadana, B. Convertible bond, C. Preferred stock, D. Derivative. Ya, derivative. Silakan yang mana jawabannya rekan-rekan keuangan. Oke, kita lihat jawabannya adalah yaitu B. Ya, kenapa B? Convertible bond adalah obligasi yang pada masa tertentu, jangka waktu tertentu, dan harga tertentu dapat ditukarkan menjadi saham. Yang tepat adalah yaitu B. Jelas? Oke, lanjut ke contoh soal nomor 11. Opsi yang diterbitkan oleh perusahaan untuk membeli saham dalam jumlah dan harga yang telah ditentukan dalam jangka waktu tertentu disebut A. Derivative, put option, C. Call option, dan D. Warrant. Oke, jawabannya adalah yaitu D. Kenapa D? Warrant adalah opsi yang diterbitkan oleh perusahaan untuk membeli saham dalam jumlah dan harga yang telah ditentukan dalam jangka waktu tertentu. Yang paling tepat adalah yaitu D. Jelas? Oke, lanjut ke contoh soal nomor 12. Jenis obligasi yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menukarkan obligasi tersebut menjadi saham tersebut disebut sebagai obligasi A. Tanpa bunga, B. Dengan bunga, C. Dengan jaminan, dan D. Konversi. Jawabannya adalah yaitu D. Kenapa? Karena jenis obligasi yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menukarkan obligasi tersebut menjadi saham disebut sebagai obligasi konversi. Oke, lanjut ke contoh soal nomor 13. Dalam mekanisme perdagangan opsi, pihak penjual call option melalui broker yang ditunjuk menyerahkan sejumlah saham yang dijadikan patokan kepada OCC. OCC adalah A. Option Clearing Corporation, B. Over the Counter Market, C. Opportunity Cost, D. Indonesia Stock Exchange. Jawabannya adalah yaitu A. Option Clearing Corporation. Kenapa? Kita lihat. OCC adalah Option Clearing Corporation. Itu kepanjangan dari OCC. Oke, lanjut ke contoh soal nomor 14. Perbedaan antara model
CAPM dan APT terletak pada perlakuan APT terhadap hubungan antar tingkat. A. Return yang diharapkan. B. Keuntungan sekuritas. C. Besarnya risiko yang terjadi. Dan D. Return dan risiko yang terjadi. Yang mana jawabannya rekan? Oke, jawabannya adalah yaitu B. Keuntungan sekuritas. Kenapa? Perbedaan antara model CPM dan APT terletak pada perlakuan APT terhadap hubungan antar tingkat keuntungan sekuritas. Yang paling tepat adalah yaitu B. Oke rekan-rekan ya. Kita lanjut ke contoh soal terakhir, yaitu contoh soal 15 ya. Dan ini saya harapkan Anda menjawabnya pada kolom komentar untuk melihat keseriusan Anda. Dan semoga yang menjawab pada kolom komentar ini kami harapkan dia sukses, dia lulus CPNS. Dan buat Anda yang ingin versi lengkap dari soal ini, silakan kirimkan email Anda pada kolom komentar untuk kami kirimkan versi lengkap dari soal SKB keuangan ini. Ya, dengan syarat silakan di subscribe dulu dan like video ini. Oke, jelas? Oke, kalau sudah like dan subscribe, kita coba lihat contoh soalnya. Jenis pajak yang menerapkan tarif tetap adalah A. Pajak penghasilan PPh. B. Pajak bumi dan bangunan PBB. C. Pajak pertambahan nilai PPN. Dan D. Bea materi. Nah, silakan dijawab pada kolom komentar rekan ya. Dijawab pada kolom komentar buat Anda yang ingin versi lengkap dari soal ini ya. Dan jangan lupa seperti tadi subscribe dan like videonya agar kami terus bersemangat membuat video-video bermanfaat untuk banyak orang. Oke, demikian. Terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir ya. Saya mengucapkan semoga yang nonton video ini semoga lulus dan berhasil untuk tahun ini. Semoga bisa membahagiakan orang-orang yang kita sayangi dan orang-orang yang kita cintai. Dan semoga berkah, semoga menjadi amal ibadah kita bersama sebagai pejuang dan pengusaha. Yang penting kita sudah tawakal, doa, dan istikharah untuk terus mencari kebaikan-kebaikan dan mencari solusi-solusi untuk masa depan kita yang lebih baik. Oke, thanks for watching. Rekan-rekan yang sukses bareng bersama channel Situs Edukasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.